Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandu Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tugas soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5, untuk penjelasan videonya. Yang dimana tugas untuk mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Baik, langsung saja untuk soal nomor 5, yaitu di sini kita sudah diberikan potongan pseudocode-nya. Nah, di sini kita sudah diberikan nilai dari variabelnya nih. Ada dua variabel. Yang dimana variabel pertamanya itu ada HH. Untuk nilainya di sini sudah diinputkan yaitu 9.230 dan untuk variabel yang kedua yaitu variabel hehe yang dimana untuk nilainya yaitu ada 4.668. Baik, langsung saja untuk penyelesaian tugas buat program C++-nya. Seperti biasa kita akan masukkan fungsi yang pertamanya. Ini menggunakan fungsi include ios. Kemudian satu. Nah, jadi fungsi dari penggunaan fungsi yang pertama nih, include Yotstream, itu tuh sebagai sebuah pengarah atau pemanggil si library-nya, perpustakaan, agar kita bisa menggunakan fungsi dari si in dan si out. Yang dimana fungsi si in itu menginput dan si out itu hasil output-nya. Terus yang kedua ada kita pakai fungsi using dan space std. Nah, penggunaan dari fungsi using dan special std ini tuh agar kita tidak perlu menuliskan std-nya di awal seluruh perintah yang berupa perintahnya itu misalnya si in dan si out. Itu kan kita awalnya itu harus mengetikkan std-nya kan. Nah, supaya tidak ribet, kita akan masukkan std di awalnya. Di mana kita simpan ke fungsi using dan special ini. Terus yang ketiga ada fungsi dari program utamanya yaitu inman. Nah, fungsi dari program utama ini itu isi-isi yang akan kita inputkan dari si input, si in, dan si input ke keluarannya, si outnya. Nah, isi-isi dari perintah itu tuh termasuk ke dalam si program utamanya, yaitu inman. Nah, setelah kita masukkan untuk si program utamanya, kita langsung masukkan saja nih variabelnya yang tadi. Kita sebelum memasukkan variabelnya, kita akan masukkan si tipe datanya. Tadi kan untuk variabelnya itu kan ada variabel HH kan, dan variabel HH itu nilainya itu ada 9.230. Nah, ibaratkan HH-nya itu nilainya itu 9.230. Nah, makanya di sini tipe datanya itu integer, karena nilai dari 9.230 itu berupa bilangan bulat. Nah, selanjutnya untuk variabel yang kedua, ada variabel hehe. Yang nilainya tadi itu ada 4.686. Nah, setelah kita sudah menginputkan tipe data dan variabelnya, kita akan masuk ke proses rumusnya nih. Untuk tadi kan sudah diberikan pseudocode-nya. Nah, kita akan untuk menghitung hasil Fred ini loh. Fred, haha, ditambah hehe. Yang dimana rumusnya itu kita akan cari terlebih dahulu nih. H-nya itu berapa dan hehe-nya itu berapa. H modulus hehe dan hehe-nya itu yang dimana hehe modulus h. Kita akan masuk menggunakan fungsi pernyataan while. Terus, jika while-nya itu bersifat benar, true, maka kita akan kerjakan nih. Kita akan lakukan. Kita akan lakukan untuk mencari si h-nya terlebih dahulu. Kita ibaratkan menggunakan kondisi if. Nah, kita mulai g-nya nih. G-nya itu dimulai dari angka 0. Kemudian, kita akan gunakan fungsi break. Nah, kemudian kita masukkan nih untuk rumus mencari h-nya. Nah, rumus dari HH-nya kita akan masukkan untuk pada variabel HH-nya. Kita masukkan terlebih dahulu. Dan untuk rumusnya itu HH modulus dari hehe. HH modulus hehe. Terus kita tutup. Nah, selanjutnya jika kita sudah mencari hasil dari HH, kita akan mencari untuk hasil H-nya. Yang dimana if-nya itu kita mulai H-nya itu dari 0. Terus kita tutup nih menggunakan break.
Lanjutnya, kita akan masukkan untuk mencari dari he-nya. Kita masukkan di mana he modulus dari si HH. Dan kita tutup. Nah, setelah kita sudah membuat si program mencari nilai HH dan nilai he-nya kan, kita akan mencari hasil dari ini penjumlahan HH ditambah he-nya. Kita akan cari nih. Jadi kita akan cetak terlebih dahulu si out, itu hasil akhirnya. Hasil akhirnya, kemudian kita masukkan nih, terusnya HH ditambah he. Nah, ini tuh hasil akhirnya itu berupa dari penjumlahan hasil dari setelah kita menginputkan rumus HH-nya kan. Nah, terus kita simpan nih untuk variabel yang sudah kita masukkan tadi rumusnya. Kita masukkan nih. Kita akan simpan variabel HH-nya, terus kita tambah dengan variabel si He. Artinya kita menyimpan dari variabel pada baris ke hasil HH baris ke-8 dan hasil He untuk baris yang ke-10 ini. Terus udah kita akan unload. Nah, fungsi dari unline ini gunanya itu agar kita menginput itu mengantar satu baris ke bawah. Nah, setelah sudah kita akan melihat hasil siranya. Hasilnya itu berapa sih hasil penjumlahan HH ditambah dengan He. Baik, melanjutkan untuk hasil penjelasan runningnya. Di sini sudah tertampilkan hasil akhirnya, yang dimana hasil dari penjumlahan H ditambah He yaitu menghasilkan nilai 142. Kenapa sih bisa menghasilkan nilai 142? Nah, kita akan asumsikan dengan mengasih contoh rumus-rumusnya. Kan di mana tadi nilai H-nya kita sudah masukkan nilainya itu 9.230 dan He-nya itu 4.686. Terus kita masukkan saja nih rumus-rumusnya. Yang pertama, H-nya itu kita masukkan 9.230. Lalu kita bagi dengan nilainya 4.686. Jika kita bagi, itu hasilnya 1, namun ada sisanya nih. Nah, kenapa sih kita menggunakan persen? Nah, persen itu yaitu pembagian yang menghasilkan nilainya itu masih ada sisanya. Sisanya itu yaitu 4.544. Nah, lanjut. Untuk HH-nya itu, hasil pembagiannya itu, hasilnya itu 1, namun ada sisanya. 5.400, maaf, 4.544. Lanjut untuk rumus si He-nya. He-nya itu kita masukkan nih, 4.686. Kita masukkan kan. Terus kita bagi nih untuk hasil H yang tadi, yang telah kita hitung tadi. Yang 4.544 itu. Nah, jadi 4.686 kita bagi dengan hasil H tadi yang 4.544. Itu hasilnya itu 1. Namun masih ada sisanya, yaitu 142. Nah, kan masih ada sisa kan? Nah, mentok sampai situ. Nah, kan masih ada sisanya kan? Jadi untuk nilai he-nya itu 142. Nah, rumus untuk mencari hasil akhir HH ditambah he yang dimana eh, kita harus ada syarat yang terpenuhi nih, yang dimana hasil akhir baginya itu salah satu dari HH-nya itu harus hasil baginya itu harus bersisa nol dan habis salah satunya itu. Nah, jika salah satu syaratnya itu sudah tercukupi, maka kita bisa langsung menjumlahkan HH plus he-nya nih. Nah, tadi kan untuk nilai he-nya itu kan bersisa 142, kan masih ada nih. Kita akan masukkan untuk input si he-nya nih, jika he-nya habis dan bersisa nol nih. Nah, kita masuk. Tadi kan nilainya itu 4.544 kan. Nah, kita bagi lagi dengan hasil hehe yang bersisa tadi, yang sisanya 142. Jadi, 4.544 dibagi dengan 142 itu hasilnya 22. Dan tidak ada sisa maupun habis. Jadi hasilnya itu 32 dan habis. Nah, jika habis nilai H-nya itu berarti 0 kan? Nah, langsung kita akan begini hasil CO-nya, hasil akhirnya, H-nya plus H-nya. Yang dimana H-nya itu 0 karena bersisanya tuh habis, syaratnya tuh sudah terpenuhi. Jika salah satunya tuh habis
dibaginya tuh benar-benar habis, tidak ada sisa. Kan sudah terpenuhi nih, jadi kita langsung saja H-nya itu 0 ditambah HH-nya. HH-nya tadi bersisa 142. Jadi 0 ditambah 142 yaitu 142. Makanya di hasil outputnya itu hasil akhirnya H plus HH-nya itu 142. Nah, setelah sudah menjelaskan penjelasan codingan C++, lanjut untuk penjelasan pseudocode si programnya. Nah, pada penjelasan pseudocode programnya itu kan program algoritma modulo, yaitu pembagian yang ada sisanya. Nah, di dalam pseudocode ini, langkah awal kita akan masukkan variabelnya terlebih dahulu, yang dimana kita masukkan nih variabel HH dan HH-nya. Untuk tipe datanya itu yaitu integer. Terus kita masukkan si input angkanya di variabel HH, kita akan masukkan si angkanya tadi. Di contoh soal tadi kan sudah ada nih angkanya sudah diinputkan, yaitu angkanya itu 9.230. Nah, untuk memasukkan angka ke HH-nya ini menggunakan simbol panah yang arahnya itu menghadap ke si kiri, bahwa si angkanya itu akan masuk ke si variabel HH-nya. Nah, kemudian ada lagi nih untuk variabel H-nya. Kita masukkan juga nih. Kita ada angka 4.686. Kita masukkan angka ini ke dalam si variabel H-nya. Nah, jika kita sudah memasukkan variabelnya, kita akan masukkan untuk proses perulangan while-nya nih. While itu jika while-nya itu benar, true, maka kita akan lakukan si proses pengerjaannya. Kita akan mulai nih programnya, begin, di mana if-nya itu he-nya kita mulai dari 0, terus kita then break, kita akhirin, dan kita akan tutup di bagian proses kondisi if ini. Terus kita akan masukkan nih rumus untuk mencari H-nya. Di mana rumusnya itu HH modulus hehe. Yang dimana HH dibagi dengan hehe itu masih ada sisanya. Nah, itu fungsi dari pembagian modulus. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke if yang baru nih. If yang dimana HH-nya itu jika 0. Terus kita akan tutup dan break. Terus kita tutup juga nih untuk kondisi si if-nya menggunakan an if. Terus kita masukkan rumus mencari hehe-nya. Kita masukkan hehe modulus hh. Hehe dibagi hh dan ada sisanya itu. Terus jika sudah, kita akan tutup untuk proses si akhir dari while ini, perulangan while ini. Kita tutup menggunakan end while. Nah, jika sudah, kita akan cetak. Nah, di dalam pseudocode ini untuk hasil cetakannya itu berupa si write. Namun di program C++-nya hasil cetakannya itu berupa si out. Nah, kita akan cetak yang dimana write itu HH plus HH. Kemudian kita akan akhiri program itu jika kita sudah mencetak hasil penjumlahan dari HH dan HH-nya, kita akan akhirin program yang menggunakan N. Dan itu yaitu akhir dari si proses penutupan batching ini. Terus jangan lupa kita gunakan tanda titik nih, bahwa si program itu sudah benar-benar selesai. Kita akan menjelaskan untuk deskripsi programnya. Deskripsi itu biasanya berupa dengan kalimat rangkaian kata-katanya. Yang langkah pertamanya kita mulai, artinya kita akan memulai programnya. Yang kedua itu, langkah kedua kita akan deklarasi variabelnya, yang artinya kita akan menyiapkan variabel H dan H-nya dengan tipe datanya itu berupa tipe data integer. Terus langkah yang ketiga kita akan inisialisasi nih, kita akan isi awal dari nilai H-nya, variabel H-nya. Yang dimana variabel H-nya itu nilai awalannya inisialisasinya itu 9.230 dan H-nya itu 4.686. Selanjutnya untuk langkah yang keempat, kita akan melakukan perulangan nih, while. Jika while-nya itu bersifat benar, kita akan jalankan si prosesnya, yaitu pengurangan sisa bagi, dan kita akan ulang secara berulang. Terus, angka kelima, yaitu logika si modulnya, pembagiannya, yang bersifat ada si sisa baginya. Jika hehe-nya adalah 0, maka kita akan keluar dari perulangan. Jika tidak, maka haha diisi dengan hasil haha dibagi hehe, modulus hehe. Kemudian, kita akan mengecek lagi nih, jika H-nya adalah 0, maka keluar dari perulangan kan. Nah, jika tidak, maka kita akan mengisi hehe-nya diisi dengan hasil hehe dibagi dengan HH. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat, untuk langkah yang keenam nih, hasil si outputnya, kita akan menampilkan hasil penjumlahan akhirnya, yang dimana variabel HH dibagi he, yang dimana ini tuh merupakan seperti hasil program nilai FBB kedua bilangan. Nah, selanjutnya untuk langkah yang terakhir nih, langkah yang nomor 7, yaitu selesai, bahwa si program itu benar-benar berakhir dan telah selesai dijalankan. Selanjutnya untuk penjelasan per baris programnya. Baris pertama itu input iostream, yang dimana untuk menjalankan perintah output, cout, dan input, agar kita bisa menggunakan cout dan input. Selanjutnya baris kedua using special std, yaitu supaya kita tidak perlu menuliskan std di setiap barisnya, yang dimana setiap barisnya itu seperti cout dan in. Kita tidak perlu menuliskan std-nya lagi.
Terus untuk baris ketiga, inmen, fungsi utama, yaitu dimulai eksekusi seluruh kode di dalam kurung perawal. Baris keempat, kita akan masukkan nih tipe datanya, integer dan variabel HH-nya. Yang inisialisasinya itu nilainya HH itu 9230. Kemudian baris kelima, sama seperti penjelasan baris keempat, kita masukkan tipe data integer dan variabelnya tuh hehe. Dan inisialisasi nilainya itu ada 4686. Terus baris keenam kita akan mengecek while nih true. Jika perulangannya tak terbatas, maka kita akan membuat perulangan yang akan terus berjalan sampai bertemu dengan si perintah yang terakhir, yaitu break. Terus baris yang ketujuh, jika if-nya itu kita mempunyai kondisi jika h-nya itu 0, maka kondisinya akan berhenti. Nah, namun jika h-nya itu bukan 0, maka h-nya akan melakukan proses perulangan dan dihentikan secara paksa. Nah, terus pada baris ke-8 itu kita mempunyai kondisi if yang dimana h-nya itu sama dengan 0. Kemudian break ini kan. Nah, itu artinya kondisi itu berhenti. Jika nilai h-nya sudah mencapai 0, maka perulangannya itu akan dipaksa dihentikan. Jika ada kondisi if yang dimana h-nya itu jika 0, maka kita akan masukkan untuk rumus mencari h-nya, dimana rumusnya itu h modulus h. Terus pada baris ke-9 nih, jika ada kondisi jika h-nya itu 0, maka si program itu akan proses perulangannya itu akan dihentikan dan kondisinya itu akan berhenti. Terus pada baris ke-10 nih, nah jika kondisinya if-nya itu adalah h-nya itu 0, maka kita disuruh untuk menghitung si proses perhitungan h-nya, yaitu rumusnya h modulus h. Nah kemudian pada baris yang ke-11 ini, itu fungsinya itu untuk menutup blok dari perulangan si while, yaitu menutup perintah dari perulangan while yang di atas tadi. Terus pada baris yang ke-12 nih, kita akan disuruh untuk menyetak ke hasil si outputnya, yaitu hasil akhirnya. Kita akan masukkan nih rumusnya. Hasil akhirnya itu, hh-nya itu ditambah dengan hehe. Terus setelah kita masukkan si out-nya, jangan lupa kita masukkan variabelnya nih, untuk inputan hh-nya dan hehe-nya. Terus setelah itu untuk baris yang ke-13 yaitu tutup kurawal yang terakhir, yang dimana fungsi ini untuk menutup si fungsi utamanya, yaitu merupakan fungsi inmen. Dan artinya program itu benar-benar sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah penjelasan dari codingan per baris, di sini penjelasan untuk bentuk flowchart-nya nih, flowchart programnya. Langkah awal untuk membuat flowchart, kita akan memulai programnya. Yang dimana untuk memulai program, biasanya itu kita akan mulai menggunakan bentuk oval. Fungsi dari oval itu untuk memulai dan mengakhiri si program. Dan jangan lupa di bentuk oval ini kita masukkan untuk start-nya. Terus kita akan tarik nih diagram alirnya. Kita akan input untuk kondisi. Nah, kita akan input untuk variabel h dan y-nya, yang dimana bentuknya itu heksagonal. Kenapa sih heksagonal? Kan tadi kan di soal tadi kita sudah input inisialisasinya. H-nya itu masukkan itu 9230, dan y-nya itu 4686. Makanya bentuknya itu heksagonal. Terus, jika kita sudah menginputkan variabel h-nya dan y-nya, dan kita juga sudah menginputkan inisialisasinya, kita akan tarik nih menggunakan diagram panah, terus kita tarik. Terus ada kondisi lagi nih, yang dimana jika kondisinya h-nya itu merupakan 0, maka kita akan mengecek jika benar, itu maka akan hasil akhir, dan jika salah, kita akan mengecek untuk proses mencari nilai si variabel h-nya. Rumusnya dari h itu hh modulus h. Nah, biasanya penggunaan simbol decision nih, simbol percabangan, itu tuh nilainya itu ada yang bersifat benar dan bersifat salah. Mohon maaf, sedikit revisi untuk bentuk flowchart yang benar itu pada bagian yang ini. Nah, jadi pada flowchart yang tadi sedikit terdapat kesalahan, yang dimana tarikan si diagram alirnya itu tidak ada tarikan bentuk false-nya. Lanjut, untuk penjelasan si flowchart-nya. Nah, jika kita sudah mencari nilai H-nya, kita akan tarik lagi nih. Kita akan mencari nilai H-nya. Nah, jika H-nya itu di mana kondisinya, percabangannya itu, jika H-nya itu apakah 0, maka jika salah, kita akan proses untuk mencari perhitungan dari jumlah si H-nya, yaitu rumusnya itu H modulus H. Nah, jika sudah seluruh proses perulangan while ini sudah terpenuhi, kita akan kembali untuk proses perulangan yang pertama, yang dimana kita akan tarik ke si H-nya ini, H apakah 0 ini. Terus kita akan tarik, jika benar, maka kita akan masuk ke hasil akhirnya, yang dimana hasil akhirnya itu HH plus H. Jangan lupa yang ini kita tarik juga, yang true ini, kita akan tarik ke proses yang ini.
Nah, setelah kita sudah menghasilkan si output hasil akhirnya kan. Nah, bentuknya itu, simbolnya itu jajar genjang. Nah, biasanya jika output itu kita menggunakan tanda petik dua. Jika input itu kita hanya masukkan variabelnya saja. Nah, setelah sudah kita akan akhiri programnya itu menggunakan simbol si oval, yaitu sama seperti simbol pada bagian mulai tadi yang start. Terus kita akan masukkan untuk akhir programnya itu N. Jangan lupa kita akan kasih titik di program N bahwa si program itu benar-benar sudah berakhir dan selesai. Nah, selanjutnya untuk penjelasan running si programnya. Tahap inputan yang awal tadi untuk tahap inisialisasinya. Variabel H-nya itu nilainya itu 9.230 dan variabel H-nya itu 4.686. Terus kita akan masuk ke tahap prosesnya nih. Langkah awalnya kita akan cari HH-nya. Mana kita akan cari 9.230 kita bagi dengan 4.686. Nah, jika kita bagi itu hasilnya 1, namun bersisa 4.544. Nah, jadi nilai H yang sekarang itu, nilai H yang variabel ini, yang wadah H ini nilainya itu 4.544. Terus ada pengecekan langkah yang kedua nih, jika if H-nya itu 0, maka karena masih ada sisakan tadi kan 4.544, maka kita akan lanjut ke bawah. Untuk langkah yang ketiga, kita akan masukkan untuk mencari nilai H-nya. Rumusnya itu hehe dibagi dengan HH. Hehe-nya itu kan tadi nilainya itu 4.686. Terus kita bagi dengan hasil HH yang sudah kita hitung tadi, yaitu 4.544. Nah, jika kita bagi hasilnya itu 1 dan bersisa 142. Nah, jika sudah, kan untuk rumus syarat jika penjumlahan HH plus HH itu salah satunya itu nilai sisanya itu benar-benar nol. Maka langkah yang keempat ini kembali ke atas peluangan, cek. Misalnya jika kondisinya HH-nya itu nol karena masih 142 itu kan tadi sisa dari si HH, maka kita akan lanjut lagi nih. Untuk langkah yang kelima, kita akan masukkan untuk mengecek lagi apakah dari salah satu proses perhitungan H dan H itu bisa bersisa dengan nol, yaitu sisanya itu benar-benar habis. Nah, terus kita masukkan nih ke kondisi if jika H-nya itu 0, kita masukkan. Nah, tadi kan H-nya itu kan nilainya 4.544 kan, maka kita bagi dengan hasil H yang sudah kita hitung tadi. Kita bagi 142, hasilnya itu 32 dan bersisa 0. Jadi nilai H yang sekarang itu menjadi 0. Nah, jadi syaratnya itu sudah tercukupi. Salah satu syaratnya itu hasil sisanya itu bersisa 0, maka kita langsung mencetak untuk hasil penjumlahan H plus H-nya, yaitu yang dimana H-nya itu 0 dan H-nya tadi kan bersisa 142. Maka kita langsung perhitungan si akhirnya 0 ditambah 142 yaitu 142. Terus selanjutnya kita akan melanjutkan ke tampilan si outputnya. Jadi hasil akhirnya itu jika HH plus H-nya itu hasilnya itu 142. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan tugas soal nomor 5. Mohon maaf jika terjadi banyak sekali kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.